Iman dan amal akan meningkat dan akan betul hanya dengan dakwah. Orang yang beriman dan membangun hidupnya dengan amal, yakin pada amal bukan pada harta. Seorang menjual sebidang kebun. Setelah digarap, pembeli menemukan tempayan berisi emas. Si pembeli orang beriman, tidak yakin dengan harta ia bahagia. Lalu emas itu dikembalikan kepada si penjual. Si penjual juga orang yang beriman. Maka ia berkata, aku telah menjual kebun itu dengan segala isinya. Mereka berdua tidak menginginkan emas itu. Akhirnya perkara ini dibawa kepada seorang hakim. Sang hakim juga orang yang beriman. Ia pun tidak berminat terhadap emas itu. Lalu ia memutuskan bahwa apabila salah seorang dari mereka berdua memiliki anak lelaki dan yang satunya memiliki anak perempuan, agar dinikahkan dan emas itu sebagai maharnya untuk nafkah mereka berdua. Nah, cerita ini dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Khalifah Umar berjalan-jalan melihat keadaan rakyatnya, dia melihat sebuah rumah yang agak terpencil di balik bukit. Maka ia segera mendatangi rumah itu, ingin mengenal siapa penghuninya. Setelah mendekat, ia mendengar pembicaraan seorang ibu berusia lanjut dengan seorang anak wanitanya yang masih belia. Lalu Sayyidina Umar menempelkan telinganya ke dinding rumah itu. Sang ibu mengeluh dengan hasil susu kambingnya yang berkurang setiap hari. Dia bertanya kepada anaknya, bagaimana kalau susu kambing itu dicampur sedikit air sebelum dijual ke pasar? Anaknya berkata, wahai ibu, Khalifah Umar akan marah jika mengetahui hal ini. Ibunya berkata, Khalifah Umar tidak akan mengetahui, dan rasa susu ini tidak berubah jika hanya dicampur sedikit air. Dengan polosnya anak itu menjawab, memang Khalifah Umar tidak melihatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan Khalifah Umar, dan diri kita pasti melihat dan mengetahui semua ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini manusia lupa memperbaiki keimanannya, memperbaiki keyakinannya. Setiap saat tidak merasa dilihat, tidak merasa diawasi, tidak merasa dipelihara, tidak merasa diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pikiran, pembicaraan, pendengaran, dan penglihatan digunakan tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Cara mewujudkan iman pada diri manusia hanya dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hari ini manusia ingin mendapatkan iman dengan caranya masing-masing, bahkan ikut cara ahli batil. Iman akan meningkat jika diusahakan. Jika usaha ditingkatkan, iman akan meningkat dan bertambah kuat. Sebaliknya, jika usaha iman lemah, maka iman pun akan menjadi lemah. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbaharui iman. Rasulullah SAW menganjurkan kepada para sahabat juga memperbaharui iman. Padahal keimanan para sahabat telah sempurna. Mereka langsung ditarbiyah oleh guru yang terbaik, dan mereka para sahabat adalah murid-murid yang terbaik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama tingkatkan iman kita sehingga Allah Subhanahu wa taala perbaiki amal kita dan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan usaha-usaha kita.